Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh-soleha? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat kan mengikuti pelajaran meskipun belajarnya masih di rumah saja? Nah, anak soleh-soleha, hari ini kita akan mempelajari tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, anak soleh-soleha, selain di rumah, anak soleh-soleha juga memiliki kewajiban dan hak di sekolah. Nah, muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu matematika KD 3.3 dan 4.3. Sebelum kita mengikuti pelajaran hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Amin. Nah, anak soleh-soleha, silahkan Ananda buka buku Bupena 3B-nya halaman 122. Yang akan kita pelajari, yang pertama adalah menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Sebelumnya, kita sudah pernah mempelajari mengenai bagaimana cara menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Sekarang, kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan dua bilangan yang selisihnya telah diketahui. Nah, ingatlah bahwa pengurangan merupakan lawan dari operasi penjumlahan. Kita dapat menentukannya dengan langkah berikut ini. Yang pertama, untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui. Kemudian, cara yang kedua, untuk mendapat bilangan kedua, kurangi bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Jadi, ada dua cara atau dua langkah untuk menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Perhatikan contoh berikut. A dikurang B sama dengan 210. Tentukan nilai A dan B. Nah, penyelesaiannya, tentukan sebuah bilangan di mana A adalah bilangan yang lebih dari 210. Kemudian, di sini misalnya A sama dengan 300, maka bilangan B dapat ditentukan sebagai berikut. A dikurang B sama dengan 210. Kita tulis bilangan A 300, kemudian dikurang B sama dengan 210. B sama dengan 300 dikurang 210. Jadi B sama dengan 90. Jadi, nilai A dan B dapat kita ganti dengan A sama dengan 300 dan B sama dengan 90. Jadi, di sini A dikurang B sama dengan 210. Jadi, kita bisa menggantinya dengan 300 dikurang 90 sama dengan 210. Jadi, seperti itu anak soleh-soleha ketika kita diminta untuk menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Jadi, ketika kita diminta untuk menyelesaikan soal yang selisihnya diketahui berarti dikurangi. Kalau jumlahnya diketahui berarti ditambah. Membuat soal cerita pengurangan dua bilangan yang hasilnya diketahui. Nah, di sini contohnya SDIT Wahda Islamiyah Parepare membuka pendaftaran untuk siswa baru. Pihak sekolah hanya akan menerima paling banyak 96 siswa. Buatlah 5 kemungkinan pasangan bilangan lainnya, yaitu perkiraan banyak siswa yang akan mendaftar dan banyak siswa yang belum diterima. Berikut ini adalah tabelnya. Jadi, kita buat tabel
Ini misalnya siswa yang mendaftar, siswa yang belum diterima, dan siswa yang akan diterima. Di sini soalnya mengatakan siswa yang akan diterima paling banyak 96. Jadi kita tulis semua 96 di 5 tabel ini. Kemudian, jadi yang pertama kita tentukan adalah bilangan yang pertamanya. Jadi bilangan pertama harus lebih besar dari bilangan yang sudah diketahui. Jadi kita kurangi untuk menghasilkan bilangan untuk siswa yang belum diterima. Jadi kita kurangi 200 dikurang 96 hasilnya 104. Kemudian begitu pula dengan kemungkinan-kemungkinan bilangan yang lainnya. Di sini misalnya siswa yang mendaftar 196. Kemudian kita kurangi dengan siswa yang akan diterima yaitu 96. Maka kemungkinan siswa yang belum diterima adalah 100. Begitu pula dengan baris yang ketiga di tabel ini, ya siswa yang mendaftar ada 100, kita kurangi dengan siswa yang akan diterima 96, maka hasilnya siswa yang belum diterima kemungkinannya ada 4. Kemudian di sini ada 320, kita kurangi dengan 96 siswa yang akan diterima, maka siswa yang belum diterima adalah 224. Kemudian di sini di baris yang terakhir dalam tabel, 96 siswa yang mendaftar. Kemudian kita kurangi dengan siswa yang akan diterima, yaitu 96 juga. Maka hasilnya adalah 0 atau tidak ada siswa yang tidak diterima. Kemudian, contoh yang kedua. Pak Guru membeli sejumlah bibit tanaman untuk ditanam di pekarangan sekolah. Bibit yang berhasil tumbuh dengan baik ada sebanyak 86 buah. Beberapa kemungkinan total bibit dan banyak bibit yang gagal tumbuh dapat dituliskan seperti pada tabel berikut ini. Nah, di sini bibit yang tumbuh kita tulis semua yaitu 86. Nah, jadi kita buat kemungkinan-kemungkinan jumlah seluruh bibit, kemudian kita kurangi dengan bibit yang tumbuh. Jadi, di sini yang pertama 186 jumlah seluruh bibit. Kemudian kita kurangi dengan bibit yang tumbuh 86. Jadi, kemungkinan bibit yang gagal tumbuh ada 100. Kemudian, begitu pula dengan tabel selanjutnya, 200. Ya, kita kurangi dengan 86. Jadi, bibit yang gagal tumbuh ada 114. Begitu pula dengan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu jumlah seluruh bibit 375. Kemudian kita kurangi dengan bibit yang tumbuh 86. Nah, bibit yang gagal tumbuh tersisa 289. Jadi seperti itu ya anak soleh-soleha ketika kita diminta untuk membuat cerita dan menyelesaikan soal yang dua bilangan yang selisihnya sudah diketahui. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Syukron, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga sholatnya, tetap jaga ibadahnya, dan kesehatan Ananda. Jika ada yang tidak terlalu penting untuk keluar rumah, maka anak soleh-soleha di rumah saja ya.